OLS itu tidak lagi mempunyai varians yang minimum, tidak lagi efisien atau tidak blue, tapi lu. Jadi B-nya hilang, ya, tidak blue tapi lu. Hanya linear unbiased estimation. Jadi nggak efisien. Sedangkan kan kita tuh di awal memakai OLS itu kenapa? Karena OLS itu akan memberikan hasil yang blue tadi gitu ya apabila semua data yang kita pakai dan model penelitian yang kita pakai itu benar gitu ya. Jadi best linear unbiased estimation itu. Nah, jadi OLS akan menaksir terlalu rendah atas standar errornya dari koefisien, kemudian pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F itu menjadi tidak valid. Jadi seringkali dengan masalah heterokedastisitas ini kita akan menghadapi nih, misal koefisiennya itu arah koefisiennya itu terbalik. Contoh, misalnya ini harga itu berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang diminta gitu kan. Jadi harusnya kan tadinya minus. Nah, karena ada masalah heterokedastisitas, arahnya justru terbalik malah positif gitu. Sehingga nanti pengujian koefisien dengan uji T dan uji F-nya itu bisa menjadi cenderung tidak valid ya. Nah, kemudian ini efek secara otomatis terhadap struktur ragam penduga koefisien. Jadi ini sedikit kalau misalnya kita lihat dalam bentuk fungsi matematisnya ya, fungsi. Jadi ini varian dari B2, kemudian ini sigma ya, 1 per sigma XI dikurang X bar ya, kemudian sama dengan sigma itu sigma kuadrat adalah 1 per sigma XI kuadrat gitu ya. Nah, dengan modifikasi sampai juga dengan jika ragam tidak konstan, maka nanti varian B2-nya adalah sigma X2 sigma X kuadrat sigma sigma X kuadrat sigma kecil ya kuadrat per sigma X kuadrat dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian kita tidak terlalu fokus dalam situ, langsung ke hal teknis ya. Nah, di sini, bagaimana cara mendeteksi heterokedastisitas? Nah, ini yang akan nanti kita langsung lihat di fuse-nya ya. Jadi, mendeteksi apakah model hasil penelitian kalian itu terkena masalah heterokedastisitas atau enggak, itu bisa dilakukan di fuse. Sebagaimana kita kemarin menguji normalitas dan juga multikolonialitas. Ya. Nah, jadi untuk deteksi heterokedastisitas itu sebenarnya ada beberapa cara. Tapi umumnya yang biasa digunakan, yang biasa sering saya gunakan juga itu adalah metode Y. Ya, jadi bisa juga dengan metode informal, dengan grafis ya. Jadi melihat scatter plot antara residual kuadrat dengan variabel independen ya. Jadi residual kuadrat dan variabel independen. Ada juga dengan metode formal. Kalau metode formal ini melalui uji statistik yang mana memang dilihat bisa dicari dengan menggunakan infuse itu tadi ya. Jadi metodenya ada banyak, ada Bruce Pagan LM test, ada metode Park, ada Glacier, Goldfred Quant, Harvey Godfrey LM test sama metode White. Nah, itu yang biasa saya gunakan itu sepanjang datanya adalah cross section dan time series itu kita bisa pakai metode White yang langsung di infuse. Tapi kalau misalnya nanti datanya adalah panel, nah itu nggak bisa langsung kita gunakan dengan perintah otomatis dalam infuse itu nggak bisa ya. Jadi kita akan menggunakan fungsinya secara matematis yang kita olah secara manual dalam infuse. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di saat kita membahas model panel. Nah, ini contoh dengan metode grafik. Ya, contoh dengan metode grafik. Jadi kalau dia tidak ada heteroskedastis atau dia homoskedastis, maka dia bentuknya akan seperti ini nih. Ya, ini bentuknya akan sama. Ini U-nya, kemudian ini ada Y-barnya ya. U-nya adalah varian dari residual, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada heteroskedastisitas, dia bentuknya akan seperti ini, cenderungnya, ya. Cenderung residualnya itu akan mengumpulnya seperti ini. Ini dengan metode grafik, ya, polanya. Nah, ini dengan Bruce Pagan ya. Jadi kalau dengan Bruce Pagan, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan cara secara manual ya. Jadi ini dengan fungsinya di sini meregresi ya. Ini bentuk model regresi juga. Jadi YI, BI, B1, B2, X2 ini adalah langkah pertama menduga model regresi di atas dan dapatkan penduga residualnya. Jadi kalau Bruce Pagan LM test ini caranya dengan melakukan regresi dulu. Jadi seperti di awal kemarin kan kita melakukan regresi tuh ya. Melakukan regresi, kemudian dari hasil regresi yang kita punya, kita akan cari residualnya berapa, penduga residual, si UI-nya tadi. Nah, kalau sudah dapat penduga residualnya, maka menduga auxiliary regression itu adalah U dipangkatkan.
auxiliary regression ini tadi residualnya itu dipangkatkan. Ya, berikut di mana peubah bebas yang digunakan adalah peubah yang mungkin mempengaruhi ragam galat. Jadi setelah kita dapat residualnya tadi, nah residualnya ini dibentuk menjadi kuadrat, kemudian diregresikan lagi dengan variabel bebas. Jadi kita yang awalnya tadi meregresi variabel dependen dengan variabel independen, lalu udah keluar hasilnya, dapatlah nanti residualnya, kemudian kita regresi lagi residualnya ini dengan variabel independen kita, tapi residualnya nanti dikuadratkan. Ya, itu cara dari Bruspagan. Nah, cara dari Bruspagan LM test ini bisa dipakai nanti ketika kalian punya data yang sifatnya panel. Ya, karena tadi yang saya bilang bahwa if use itu tidak memberikan perintah otomatis ketika data yang dimiliki adalah panel. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Jadi ini saya skip dulu di bagian sini. Nah, ini langkah ketiganya ya. Langkah ketiganya memformulasikan hipotesis nol dan alternatif. Jadi membentuk hipotesisnya dulu. Ya, hipotesisnya bahwa kalau H0 itu datanya homoskedastis, berarti tidak ada hetero. Kemudian kalau H alternatifnya itu berarti terjadi heterokedastisitas. Nah, kemudian yang langkah keempat memutuskan apakah benar terjadi kita akan menerima H0 atau menerima HA gitu ya. Nah, ini dengan cara melihat LM-nya mengalihkan N dikali R kuadrat, kemudian dibandingkan dengan tingkat apa namanya, saya lupa, chi-square statistik ya, dibandingkan dengan chi-square statistiknya atau X2 statistiknya. Nanti kita akan langsung lihat. Nah, tolak H0 jika ada bukti nyata bahwa dari statistik uji ya. Nah, kemudian ini juga ada metode Bruspagan yang bisa dilakukan ya, adalah dengan metode OLS juga diambil RSS-nya. Nah, ini ada yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga metode Park ya, tapi saya nggak terlalu banyak ke sini, saya akan langsung nanti di White ya. Nah, kemudian juga ada Park LM test ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda pengujian-pengujiannya. Kemudian di sini ada, nah ini contohnya ya. Ini contohnya ketika kita itu meregresi variabel kompensasi dan produktivitas ya. Jadi produktivitas berapa banyak kompensasi yang akan diperoleh bergantung dengan bagaimana tingkat produktivitas seseorang kan gitu maksudnya ya. Nah, jadi di sini ini regresinya sudah dilakukan sebagaimana sebelumnya kita melakukan regresi. Kemudian ini tadi, nah ini contoh metode Park kalau dalam apa namanya if use ya, contoh metode Park. Jadi kalian lihat di sini, ini kan awalnya kompensasi nih dependent variabelnya, kemudian independent variabelnya produktivitas ya. Nah nanti dari sini ini bisa ketemu residualnya. Kemudian dengan metode Park di sini ada log residual. Log resid 01 ada payung, ini artinya kemudian tanda segitiga ini lalu 2, ini artinya residualnya dikuadratkan. Jadi kalau dalam if use ada tanda kuadrat itu pakai pemisah payung kemudian angka 2 ya. Nah, kemudian ini diregresi dengan variabel independennya si log produktivitas tadi. Nah, itu cara si metode Park ya. Nanti ambil R square-nya, kemudian dikalikan dengan N lalu dibandingkan dengan chi-square statistik gitu ya. Nanti kita akan langsung. Nah, uji Glaser ini sama juga dengan uji Park ya. Nah, ini contoh metode Glaser. Nah, ini bedanya di sini aja nih. Absolut dia pakainya ABS resid 01. Ya, jadi yang dipakai bukan residual kuadrat tapi absolut resid 01 ya. Nah, kemudian ini ada Goldfeld Quantest ya. Tapi saya nggak terlalu banyak ke sini. Nah, ini langsung kita ke white test ya. Jadi white test ini sebenarnya uji LM yang mempunyai kelebihan dari uji-uji yang lain, white test ya. Tidak memerlukan, jadi kalau white test ini nggak memerlukan pengetahuan awal tentang pengubah eksogen penyebab heteroskedastisitas. Jadi kita itu nggak perlu menemukan penyebab heteroskedastisitasnya apa. Kemudian tidak terlalu sensitif terhadap asumsi kenormalan dan dapat dipakai untuk regresi dengan K parameter K-1 peubah eksogen. Ya, jadi untuk ilustrasinya kita lihat 2 peubah eksogen. Jadi memang white test ini punya keunggulan tersendiri. Ya, jadi ini biasanya dipakai. Nah, jadi kalau white test ini adalah menduga model regresi di atas dan dapatkan penduga residualnya sama. Jadi diambil penduga residualnya, ya. Jadi dari regresi yang sudah dilakukan, diambil penduga residualnya si UI tadi ini, kemudian menduga auxiliary regression. Jadi menduga auxiliary regression itu adalah meregresi residual yang dikuadratkan,
dengan apa namanya variabel independennya. Nah, bedanya ini kan sebenarnya mirip nih ya sama yang sebelumnya, sama kayak Bruce Pagan juga kan. Tapi bedanya kalau si White ini dia akan ada perkalian nih. Perkalian dari ini kan alpha X2 dikali dengan X3 ya. Jadi kalau di Bruce Pagan itu nggak ada perkalian variabel yang merupakan perkalian antar variabelnya. Itu bedanya. Ya, jadi kalau di Bruce Pagan misalnya ada X1 sampai X3, ya udah berarti cuma tinggal residual kuadrat sama dengan variabel X1, X2, X3. Nah, tapi kalau di sini dia akan ada perkalian nih, gitu ya, X2 sampai dengan X3. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian formulasikan sama dengan hipotesis nol ya, kalau H0-nya itu hemoskedastis, kalau HA-nya adalah heterokedastis. Berarti kalau kita tidak mau lolos uji asumsi klasik, kita harus bisa di H0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan H0 gimana ya? Berarti kan kondisinya harus apakah nanti probability-nya kurang lebih dari 0,05 gitu ya, atau nanti dibandingkan dengan chi-square statistiknya. Nah, ini nanti. Nah, ini ya. Caranya nih dengan metode White. Jadi metode White itu hipotesisnya kalau H0 homoskedastis, kalau HA atau H1 ya biasa disebut heterokedastisitas. Nah, statistik ujinya adalah kita cari dulu X2 hitung. X2 hitung itu diperoleh dari N dikali R square. Jadi kalau kita sudah meregresi tadi residual kuadrat dengan variabel independen dan variabel perkalian independen tadi, itu kan dapat R square ya. Kemudian dikalikan dengan N. Nah, itulah yang disebut dengan X2 hitung. Kemudian kita bandingkan X2 hitung ini dengan X table-nya. X table itu berarti chi-square table. Tahu chi-square table? Kalau di buku eh, ekonometrika ada chi-square table. Tahu ya, chi-square table ya. Nah, jadi dibandingkan X2 hitung kita dengan X table kita. Nah, DF-nya, nah jadi ingat, degree of freedom atau derajat kebebasan di setiap pengujian itu berbeda-beda ya. Kalau uji normalitas, degree of freedom-nya 2. Kalau apa namanya uji T, ya uji T itu degree of freedom-nya K-1 ya. K-1 berarti jumlah variabel bebas dikurangin 1, itu degree of freedom. Kalau apa namanya homos ini heterokedastisitas, chi-square tabelnya DF-nya itu degree of freedom-nya itu sejumlah variabel bebas. Jadi kalau variabel bebas kamu 3 ya 3, tapi kalau variabel bebas kamu 6, 6. Nanti degree of freedom untuk autokorelasi beda lagi, sebesar lag residual. Ya, jadi degree of freedom yang akan memutuskan berapa nilai chi-square tabel kita atau X2 tabel kita itu berbeda-beda setiap pengujian. Ya, nah jadi nanti kita lihat apabila X2 hitung kita yang tadi diperoleh dari N kali R square itu lebih besar daripada X tabel, maka H0-nya ditolak. Ya, berarti ada heterokedastisitas. Sehingga sebaliknya, kalau X2 hitung itu lebih kecil daripada X2 tabel, maka H0-nya itu diterima dan ada homoskedastisitas. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas Ibu. Jelas. Jadi paham ya langkahnya ya. Nah, sebenarnya langkah kalian harus mencari X2 hitung N kali R square ini tidak perlu dilakukan apabila data kalian itu adalah cross section atau eh, apa time series ya. Jadi kalau data kalian cross section dan time series, X2 hitung ini langsung muncul, nggak perlu dicari di N dikali R. Nah, yang perlu dilakukan ini dengan N kali R ini kalau data kalian nanti panel ya. Nah, jadi tinggal langsung bandingin aja X2 hitung dengan X2 tabelnya, memutuskan apakah homoskedastis atau heterokedastisitas. Nah, ini contohnya nih. Ya, jadi white heteroskedasticity test ya. Nah, ini kan OBS nih. OBS ini berarti observasi jumlah N dikali dengan R square. Nah, inilah hasilnya 0,906874. Jadi, nilai X2 kita hitung kita itu adalah 0,906874. Nah, kemudian X table-nya berapa? Di sini kan variabel independennya ada 2 nih. X table-nya berapa kalau misalnya dia adalah jumlah variabelnya 2 gitu. Ya, langsung dibandingkan nanti. Sampai sini jelas? Jelas? Izin bertanya Bu, jadi untuk nilai X tabelnya yang mana ya Bu?
Kan Nah, R square tadi kan nilai X kuadrat hitungnya kan. Lalu dibandingkannya kalau misalnya ada dua variabel seperti ini yang mana? nah, X table itu chi-square table. Kalian cari di apa? Di ini, di Google. Kalau kalian nggak ada buku ini, buku ekonometrika, kalian cari di Google. Ntar saya share screen ya. Sih, cari di Google itu gini. Cari di Google tabel chi-square. Nih, tabel chi-square. Di buku, kalau di buku ekonometrik paling belakang tuh banyak tabel-tabel. Nah, kan ada tabel apa sih chi-square atau untuk untuk F table dan lain sebagainya ya, banyak ya. Nah, ini contohnya nih chi-square tabel. Gambarnya nggak kebuka lagi. Nih. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nih chi-square tabelnya. Ini biar besar deh. Aduh, kenapa ini? Ini besar. Nih, kelihatan nggak yang wiki elektronika nih? Singkatnya beginilah ya, nih. Kelihatan? Terlihat, Bu. Hmm? Kelihatan, Bu. Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Oke, nah ini kan ada DF nih, DF1 sampai dengan DF100. Nah, tadi kan jumlah independen variabel kita 2. Berarti kalian lihat di DF2, kemudian di sini pada berapa tingkat selangka percayaan kita? Kan alfa kita 0,05 kan? Berarti dengan DF2 dan alfanya adalah 0,05 berarti 5,9. Gitu kan? 5,991. Jadi X2 tabelnya adalah 5,991. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas Jelas ya. Ibu. Nah, atau kalian juga bisa cari via Excel. Kalau di Excel itu, sebentar, saya buka. Lama banget untuk Excel. Oke ya. Nah, kalau misalnya di Excel, itu seperti ini. Mana? Kalau di Excel itu cari chi-square. Eh, hmm, cari chi-square gitu sama dengan chi inverse nih. Kan ada CHI inverse gitu ya. Nah, masukin probability-nya. Probability kan dia mintanya probabilitas. Probabilitas yang kita pakai kan 0,05 ya. Kemudian titik 2. Degree of freedom-nya berapa? 2. Tutup kurung. Nah, sama kan? 5,994146. Jadi kalau kalian males ngeliat tabel atau misalnya kalian butuh angka untuk chi-square tabel yang nggak ada ya, nggak ada di situ. Karena kalau misalnya untuk observasi yang cuma 100 sih apa namanya mungkin memadai gitu. Tapi ada mungkin observasi kita yang butuh lebih dari itu gitu ya. Nah, itu bisa carinya pakai Excel. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke. Nah, saya kembali dengan ke tadi. Nah, itu caranya dengan metode White ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ternyata 5,99. Nah, observasi R square kita ternyata cuma 0,9. Berarti apa yang terjadi? Kalau X2 hitungnya lebih besar daripada X tabel, maka H0 kan ditolak kan? Jadi ada heteroskedastisitas. Tapi kondisinya X2 hitung kita ternyata tadi lebih kecil ya daripada X2 tabel. Ya kan? X2 hitung kita 0,90, X2 tabel kita adalah 5,99. Berarti ketika X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka kita menerima H0 ya, dan artinya model kita itu homoskedastis. Sampai sini jelas? Jelas Ibu. Jelas ya. Oke, nah dari sini kalau misalnya ternyata model kita mengalami nih heterokedastisitas, maka apa yang bisa dilakukan? Cara mengatasi heterokedastisitas itu bisa menggunakan metode weighted least square, atau metode White. Nah, biasanya sih yang saya pakai itu ke metode White lagi. Atau bisa juga dengan transformasi model. Nah, saya langsung ke metode White aja ya, biar cepat. Uh, jadi,
metode white itu bisa dipakai ketika kita tuh tidak mengetahui sebenarnya penyebab heteroskedastisitas itu apa dalam model kita. Nah, jadi kita bisa diberikan koreksi tertentu dari white pada penduga ragam dan simpangan baku dari metode OLS. Nah, jadi nanti ada white heteroskedasticity, kita bisa lakukan corrected standard errors dan robust standard errors ya. Nah, jadi di sini nih, nah ini kita lihat ya, ini kan yang awal nih. Oh, mana yang awal saya lihat dulu. Setelah di ini kan ya, setelah diperbaiki. Nah, ini kan awalnya, waduh bukan. Mana sih tadi? Nah ini, awalnya kan produktivitas ini berpengaruh terhadap kompensasi, tapi probabilitasnya itu 0,0524 kan. Gitu. Ini masih sih, Mas, kalau dibandingkan dengan alfa 0,10, 0,1 ini masih signifikan. Nah, tapi ternyata kita lihat bedanya setelah dia dikoreksi dengan white, mana? Dikoreksi dengan white. Nih, ya, variabelnya menjadi, oh ini transformasi variabel. Dia pakai pekerja, ini jadi probabilitasnya adalah 0,00 ya. Nih, oh ini jika varians diketahui. Nah, ini tadi metode White ya, jika varians tidak diketahui, ini dia di sini jadi 0,00. Terus dari R-square-nya juga meningkat, jadi 0,93. Tadinya kan R-square-nya 0,410 sekian gitu ya. Nah, itu bisa digunakan dengan metode White atau transformasi model. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, kalau gitu saya akan coba agak cepat di Ifuse ya. Ifuse gampang banget kok. Jadi kan kita dari kemarin melangkahnya satu step gitu ya. Jadi saya rasa kalian tidak terlalu kesulitan. Kemudian nanti tinggal diikuti. Ini saya buka dulu. Nah, saya pakai data yang 10.7 aja deh. Nah, ya. Atau kalau kalian mungkin juga ada yang di rumah sudah coba-coba ya kalau nginin Infuse. Udah muncul ya share screen saya ya. Sudah, Ibu. Oke, sama. Jadi saya pakai yang kemarin sudah kita pakai dari awal ya. Saya buka equation 1. Nah, jadi langkah pertama adalah tetap kalian melakukan regresi. Dari setelah lakukan regresi, barulah kalian bisa cari normalitas, cari multikolonialitas, kemudian heterokedastisitas, dan autokorelasi. Nah, ini yang heterokedastisitasnya, tinggal view, kemudian residual diagnostik, udah langsung di sini ada heteroskedasticity test. Silakan di screenshot untuk atau kalian foto untuk nanti biar bisa kalian pelajari. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, langkahnya hanya seperti ini ya. Lagi, karena yang kita lihat kan tadi awalnya heterokedastisitas itu apa? Untuk menguji apakah varian dari setiap residual kita itu bergeraknya sama. Gitu kan? Makanya dia di sini masuknya ke dalam residual diagnostik juga. Gitu ya. Nah, ini banyak nih. Tadi kan ada Bruce Pagan, ada Harve, ada Glacier, ada Arch, ya kan? Nah, tapi yang biasa akan saya pakai itu white. Jadi kita klik white. Nah, kemudian ini mau pakai include white cross term atau enggak? Ya, kalau include white cross terms ini dipakai, maka dia nanti ada perkalian antara variabel independennya. Tapi kalau white cross terms-nya ini nggak mau dipakai, ya udah dia nggak ada perkalian nanti. Nah, di sini kalian bisa lihat nih tulisannya. Nanti sambil dicoba di Ifuse-nya ya. Ada tulisan dependent variabelnya adalah resid kuadrat. Resid payung 2. Ini artinya residual kuadrat. Nah, dengan kalian punya data yang cross section sama apa? eh time series ya. Residualnya itu nggak perlu kalian cari dulu, baru nanti habis itu kalian lakukan pengujian hetero gitu. Nah, ini nanti udah langsung si Diffuse-nya memberikan perintah, oh ambil residual kuadrat sebagai variable dependent gitu ya. Saya coba nggak including white coarse term di oke. Nah, ini ya. Jadi ada log YDW, log dari YD kuadrat, log W kuadrat, I kuadrat ya. Nah, ini didapat di sini. Observasi R-square-nya adalah 3,489154. Ya, di variabel independen kita ada berapa? Ada 3 kan? Variabel independen kita 3. Kalau 3 berarti kalau saya nggak salah chi square tabel untuk 3 itu
kalau 2 itu 5, 3 itu 7 atau 9 gitu. Tapi yang jelas sudah lebih kecil kan? Karena degree of freedom si chi-square tabel itu akan meningkat seiring DF-nya meningkat ya. Jadi kalau 1 tuh biasanya 3, sekian kalau nggak salah. Kalau 2 itu 5, sekian. Kalau degree of freedom-nya 3 itu kalau nggak 7, atau 9, saya lupa. Tapi yang jelas sudah di atas 5. Nah, dengan kita lihat, observasi R-square kita tuh kan di sini 3,4. Ya, berarti tidak ada masalah heterokedastisitas. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, gimana kalau misalnya saya tadi pakai including white coarse term ya. Saya lihat di sini. Saya taruh lagi, kemudian white saya include ya di sini. Nah, kalau saya include ada begini, ada perkalian antara log YD dengan log W, ya kan? Ada perkalian log YD dengan ini, dan lain sebagainya. Ternyata observasi R-square saya jadi 13,39. Nah, terus independent variabel ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti kita cari chi-square tabelnya dengan DF-nya 9. Kalau tadi kan DF-nya 3. Kalau ini DF-nya jadi 9. DF9 itu berapa? Coba saya tulis juga. DF9 itu DF9 itu di 0,05 ternyata 16,91. Ya, berarti sama aja hasilnya. 16,91 ini observasi R-square saya 13. Berarti tetap observasi R-square atau X2 hitungnya lebih kecil daripada X2 tabel. Maka di sini kurang dari itu hitung kurang dari X tabel, maka kita memutuskan tidak ada heterokedastisitas atau kita menerima H0. Gitu. Jadi sama aja ya hasilnya. Cuma yang jelas ingat kalau misalnya kita pakai yang include white cross term, berarti kan ada perkalian antar variabel. Nah, variabel bebas kamu akan menjadi lebih banyak. Jadi bukan 3 lagi, tapi sudah sejumlah variabel bebas yang diperkalikan itu tadi. Gitu ya. Jadi jangan nanti DF-nya 3 nih. Lah, jadi ada heterokedastisitas dong berarti gitu ya, karena ininya 13. Padahal enggak. Ya, dipikir, ya observasi saya karena lupa kan. Kalau misalnya, kemarin tuh kemudian bilang kalau misalnya untuk ada include white cross term, berarti variabel independennya itu saling dikalikan gitu ya. Nah, dengan begini berarti variabel independen kalian bukan variabel independen yang di awal yang kalian tadi punya 4 variabel atau 3 variabel, tapi sudah yang semua ada di sini gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada masalah, saya mau perbaiki ya. Ini bisa dengan, anggaplah ada masalah gitu ya. Estimate, kemudian covariance methodnya ini saya ganti dengan Huber-White. Ya, di sini. Jadi gantinya cuma di sini aja. Huber-White, kemudian saya klik OK. Udah. Nih, kan jadi probability-nya jadi di sini ya. Ini bandingkan, ini dia langsung balik nih ke equation. Saya gini deh, equation-nya, saya balik, saya ulang lagi. Saya tetap di ordinary. Oke, bentar ya. Ya, 0,9 ini karena modelnya emang udah bagus ya. Soalnya ini contoh sih, jadi nggak ada masalah ya. Ini 0,00, ini kan R-square-nya 0,9, ini saya freeze aja dulu deh. Ini di sini, kemudian tadi untuk heterokedastisitasnya, kemudian white. Oke, kemudian saya lakukan penyembuhannya lakukan penyembuhannya dengan ini ya, di estimate, kemudian option, lalu koefisien covariance methodnya ini diklik yang nih Huber-White ini ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak jauh beda karena memang nggak ada masalah ya dari model ini, soalnya nggak ada masalah gitu. Ini nanti udah baca nih heteroskedasticity konsisten standar ya, udah pakai eros dan covariance-nya gitu ya. Nah, sama seperti biasanya yang saya bilang, ini saya dilihat dulu. Jadi kan tadi kita sudah melakukan heterokedasticity test ini ya. Nah, hasil ini kalau kalian close nanti kan dia balik lagi ke equation. Kalian akan ngulang, jadi jangan lupa di freeze ya, di freeze biar dia tersimpan, kemudian di name tulis heterokedastisitas.
Oke, gitu. Sampai sini jelas? Jelas sih, Bu. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Jadi setelah kita melakukan penyembuhan tadi kan kalau ada masalah kita melakukan penyembuhan dengan estimate gitu ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. setelah itu apakah ada perubahan, Bu, di data-data kita sebelumnya? Bagaimana ya? Di hasil penelitiannya akan ada perubahan. Di hasil regresi kalian akan ada perubahan. Nah, kalau yang tadi saya running kan tidak terlalu terlihat ya perbedaannya. Karena memang hasilnya juga udah bagus gitu. Tapi nanti dicoba di yang punya kalian, kan kalian yang data masing-masing ya, tapi nggak usah dikumpulkan minggu depan, nggak Pak. Nggak, saya nggak kasih tugas dulu minggu ini. Ya, jadi dicoba-coba untuk apa namanya kalian uji heterokedastisitasnya. Kemudian ada masalah nggak di heterokedastisitasnya? Kalau nggak ada, coba dilakukan. Kalau ada, coba dilakukan penyembuhan. Bandingkan antara regresi yang pertama